kita bicara kegagalan. Bisa dibilang gagal. Kalau saya bilang gagal, bisa dibilang gagal. Kenapa gagal? Karena ada beberapa faktor penyebabnya. Yang kemarin waktu musim tanam itu Mas Bagas melakukan teknis yang kurang pas kalau menurut kami ya. Jadi ya namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Smooth. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan ya teman-teman, sehat selalu. Semoga senantiasa penuh keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini di kondisi cuaca yang sejuk ya, adem. Beberapa hari hujan terus nih ya teman-teman. Beberapa hari hujan terus. Lokasi yang kami tanam ini di kebun dulu ya, di kebun sawah ya, maksudnya di lokasi persawahan. Ini yang di lokasinya Mas Bagas teman-teman ya. Dulu di video-video saya sebelumnya mungkin teman-teman ingat. Ini yang ditanam menggunakan mulsa ya teman-teman. Jadi hari ini kami ingin berbagi cerita ya, berbagi pengalaman dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Bagas ya, teman-teman anak muda kita yang melakukan proses penanaman porang di lokasi sawahnya ini. Tema yang ingin kami bagikan hari ini yaitu tentang kurang berhasilnya ya. Kita bicara kegagalan. Bisa dibilang gagal. Kalau saya bilang gagal, bisa dibilang gagal. Kenapa gagal? Karena ada beberapa faktor penyebabnya. Yang kemarin waktu musim tanam itu Mas Bagas melakukan teknis yang kurang pas kalau menurut kami ya. Jadi ya namanya anak muda, berbagi pengalaman, baru terjun di lapangan dan ingin melakukan proses praktek terjun langsung di lapangan, karena memang jurusannya Mas Bagas di dunia pertanian ya, sekolahnya. Cuma ya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah ilmu yang sangat berharga, pengalaman yang sangat berharga yang perlu kami bagikan ke teman-teman semuanya, supaya apa, dari hasil pengalaman yang dilakukan di lahan kebunnya Mas Bagas ini ya, persawahan ini, di persawahan, lokasi persawahan maaf ya, jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Artinya apa, bukan gagalnya karena lokasinya di sawah, tapi ada kegagalan di waktu proses awal persiapan lahannya. Ini yang dulu sering ditumpang sari dengan padi ya, di vlog-vlog video saya sebelumnya. Satu kegagalan yang terjadi di lahannya Mas Bagas ini, penyebabnya tidak lain tidak bukan karena sekali lagi persiapan pupuk yang tidak matang ya, kohe, khususnya kohe, karena waktu itu Mas Bagas melakukan proses penanaman di sini menggunakan campuran kohe atau kotoran hewan yang belum difermentasi ya, sekali lagi belum difermentasi. Akhirnya apa? Inilah yang terjadi ketika menggunakan pupuk kohe yang belum difermentasi maksimal kemudian dipakai. Dulu difermentasinya langsung di lahan, jadi istilahnya pupuk waktu itu didatangkan, kemudian bedengannya sudah jadi, kemudian apa namanya, paritnya sudah jadi, semuanya sudah jadi lah ya, sudah siap semua. Cuma karena pupuknya belum ada waktu itu, belum siap, akhirnya buru-buru beli pupuk dari masyarakat lah, daerah sini ya, daerah kampungnya di dekat lokasi ini, tempatnya Mas Bagas ini. Beli pupuk dari masyarakat, langsung pupuknya itu langsung ditebar teman-teman, ditebar di atas ini, karena pertimbangannya waktu itu sudah sering musim hujan, sudah sering turun musim hujan, akhirnya kan kejar tayang lah mungkin pertimbangannya. Makanya kenapa kalau teman-teman mau nanam sesuatu itu pastikan timingnya tepat, waktunya tepat, persiapannya matang, jangan sampai nanti gara-gara gerusa-gerusu, gara-gara kejar tayang, persiapannya belum matang, akhirnya niki Mas, sing belah mriki.
akhirnya kan jadi seperti ini kasusnya. Ternyata di akhirnya kasusnya jadi seperti ini ya, dan bukannya keberhasilan yang diperoleh tapi kegagalan ya, artinya ini gagal dari sisi proses tapi berhasil dari sisi pembelajaran ilmunya. Nah, insya Allah ilmu yang kita bagi ini nanti bisa menjadi pembelajaran dan bisa menjadi manfaat untuk bersama. Oke, lanjut. Jadi kegagalannya tadi yang pertama penyebabnya karena pemakaian pupuk kohe yang belum matang, sehingga waktu proses pertumbuhannya dulu kadang sering muncul jamur, kadang batangnya ada yang tumbang, kadang ada yang batangnya tumbang tumbuh lagi, tunasnya mengecil. Nah, kayak gitu. Ya belum, tidak 100% sempurna lah ya, artinya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Cuma dari sekian banyak ini kecenderungannya kurang maksimal kalau menurut saya. Jadi tadi penyebabnya karena pemakaian kohe yang belum difermentasi maksimal. Dulu disiapkan lahannya, ditebar di sini, kohenya langsung, habis itu memang dispray ya, spray fermentasi waktu itu langsung di lahannya sini. Tapi kan orang melakukan fermentasi di lahan langsung seperti ini kan tidak mungkin bisa maksimal hasilnya, karena ditutupnya pakai plastik, kemudian plastiknya sampingnya juga masih ada lubang-lubang, ada kurang kedap lah ya istilahnya. Terus ditambah lagi buru-buru pasti melakukan proses penanaman untuk kejar tayang musim hujan waktu itu. Jadi sekali lagi yang ingin kami bagikan ceritanya di kali ini adalah pastikan proses persiapan teman-teman semuanya ketika mau melakukan tanam porang ya, khususnya karena tema kami di sini adalah porang. Pastikan persiapannya benar-benar matang, teman-teman. Pastikan persiapannya benar-benar maksimal sehingga ketika proses tanam tiba itu tidak bingung nyari pupuk lah, bingung nyari bibit lah, bingung kapan harus buru-buru tanam karena hujan sudah datang. Nah, kayak gitu persiapannya harus jauh-jauh hari ya, karena kalau tidak ya ini kasus yang terjadi akan seperti ini. Nah, ini rata-rata yang harusnya porang yang ditanam Mas Bagas dulu bisa tembus di atas setengah kilo ya, di atas 8 on 7 on, bahkan mungkin harusnya bisa tembus 1 kilo up ya, ada yang 1,5 kilo harusnya. Ini cuma jadi seperti ini, teman-teman. Nah, rata-rata cuma jadi seperti ini. Ini cuma berapa ini? Ini paling sekitar 4 on, 3 on. Ini 1 on setengah, 1 on setengah, 2 on. Ada yang cuma kecil malah ini. No, ini cuma sekitar 90 gram, 80 gram. Jadinya seperti ini. Dan efek dari penggunaan kohe yang belum matang itu rata-rata pasti akan seperti ini loh ya. Dia akan rusak seperti ini. Ya meskipun dia bisa pulih kembali ya. Pulih kembali, tapi kan umbinya jadi nggak bagus, dia kayak tojel kayak gini ya, ini ya, bergerigi kayak gini, rusak tuh ya. Ini gara-gara pupuk yang tidak matang sempurna ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, pastikan melakukan proses tanam menggunakan pupuk yang sempurna, pupuk yang benar-benar matang sempurna ya teman-teman. Jangan sampai menggunakan pupuk yang masih mentah. Ini tadi coba kita lihat hasil panen yang sebelah sini yang sudah satu bedding ini rata-rata ya segini gedenya. Cuma 2 on, 3 on, 4 on. Harusnya yang bisa tembus di atas 7 on, 8 on. Ini cuma jadi seperti ini. Nah, ini berserakan ini di sini. Rata-rata segini. Ini paling gede ini sementara segini. Belum tahu nanti di beddengan yang lainnya segede apa. Nanti akan kita lihat. Nih paling gede rata-rata cuma segini. Ini pun ada rusak karena ya tadi efek dari penggunaan kohe yang belum matang sempurna. Oh ya, ini cacat. Padahal dulu persiapan lahannya dari sisi pembuatan beddengan juga sudah bagus. Tapi karena di ending penggunaan pupuknya salah, ya akhirnya seperti ini. Jadi harus kita kalau melakukan sesuatu itu harus lengkap ya teman-teman, harus lengkap komplit ya, biar nggak ada kegagalan lah ya. Jadi mulai dari A sampai Z itu harus kita maksimalkan prosesnya. Itu pengalaman yang ingin kami bagi di video kali ini. Terus untuk pengalaman lain yang ingin kami bagikan juga ke teman-teman, yaitu tentang penggunaan mulsa. Jadi waktu itu Mas Bagas menggunakan mulsa untuk tanam di lokasi sini ya. Ini karena pertimbangannya dulu supaya meminimalisir kegiatan pembersihan gulma.
terbukti memang satu musim ini melakukan proses pembersihan gulma hampir minim sekali, bahkan cuma sekali kayaknya, itu pun hanya di lubang-lubangnya yang tempat hidupnya porang sama di kiri kanannya. Itu keuntungannya satu. Terus keuntungan yang kedua, ketika menggunakan mulsa mempermudah proses panen ya. Dari proses panen satu bedeng ini tadi sampai sini setengah belum ada yang kecanggol kayaknya. Ya ada satu biji tadi ya yang kesenggol dikit ya. Tapi yang lainnya rata-rata mulus. Karena apa? Kayak gini, Mas Suhar yang membantu panen kami ini lebih mudah untuk mencari titik di mana posisinya adanya porang. Ketika plastiknya sudah digulung ke sana, diambil. Nah ini yang ada tanda-tanda rumputnya. Ini artinya adalah rumput yang tumbuh di bekas lubang mulsa. Nah disitulah berarti artinya titik di mana tempat tumbuhnya si porang. Nah kalau kayak gitu sudah ketahuan, tinggal nyangkul-nyangkul kayak gini yang di areal ada rumputnya, berarti di situ pasti bawahnya ada porangnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah itu memudahkan untuk proses panen. Tapi kalau yang nggak pakai mulsa, memang kadang kita harus teka-teki ya, masih tebak-tebakan posisinya di mana, akhirnya kecanggol, hilang separuh, kecanggol, hilang seperempat, kecanggol lagi jadi dua. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi sementara bagi-bagi video dari kami sampai di sini dulu. Maaf ini agak berisik karena ada ibu-ibu yang lagi pada senam pagi. Sementara mungkin bagi-bagi video dari kami sampai di sini dulu. Sekali lagi ya, tips yang atau informasi ataupun pengalaman yang ingin kami bagikan di video kali ini, yaitu pastikan pupuk kohe teman-teman semuanya matang sempurna untuk persiapan tanam, kemudian pengolahan lahan yang benar-benar bagus supaya hasilnya bisa maksimal. Oke ya teman-teman, sementara bagi-bagi video dan cerita dari kami keluarga Xmut sampai di sini dulu. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Terima kasih. Semoga teman-teman senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya, khususnya dalam bercocok tanam dan tanaman porang. Oke ya, sip. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Xmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.